Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita bernyanyi, kita bermazmur baginya, kita meninggikan nama-Nya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan.
Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, ya Tuhan kami hendak bernyanyi bagimu, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami memuliakan-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh rindu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu setiap puji-pujian penyembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Itulah sukacita kami ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah baru Tuhan berikan kepada kami.
Dan kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan setiap ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan akan setiap Tuhan kerinduan hati kami. Tuhan, terpuji namamu. Tuhan, kami akan mendengar, kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicara kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Terpuji namamu Bapa, dan persatuan kami di dalam roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, dan kami boleh taat hidup berkenan di hadapan-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, saya akan ulangi bagian yang A. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saudara, ketika kita berbicara melayani, ketika kemarin berbicara melayani, kita berbicara tentang tujuan. Jadi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita berbicara melayani. Ketika kita melayani Tuhan, berarti kita mengikut Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan Yesus, kita mengikuti Tuhan Yesus. Berarti kemana, di mana Tuhan Yesus berada, kita ada di sana. Apa yang dialami Kristus, berarti apa yang kita alami. Ketika kita berbicara seorang pelayan, saudara, kalau kita memperhatikan, ya mungkin kita ambil contoh, pelayan-pelayan yang sederhana ya, maka di mana majikannya berada, di situ dia ada. Maka kadang-kadang kita kalau melihat ada seorang pelayan di situ, berarti yang kita pikir siapa yang ada di situ? Pasti bosnya ada di sini. Oh, dia ada di sini, pasti bosnya ada di sini. Karena memang prinsip melayani itu berarti mengikuti. Mengikuti ini berarti mengikuti dalam segala hal. Maksudnya, apa yang diinginkan oleh tuannya, itu yang kita akan kerjakan. Maka saudara, melayani itu identik dengan mengerjakan apa yang, atau mengikuti apa yang memang diingini atau dilakukan oleh atasan kita ketika kita melayani. Maka ketika kita melayani, kita tidak punya atau tidak boleh mengikuti keinginan kita sendiri, tetapi mengikuti siapa yang kita layani. Maka saudara, ketika kita berbicara melayani Tuhan, sudah semestinya lah kita mengikuti Tuhan. Kalau kita mengatasnamakan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi kita mengikuti kemauan, keinginan, atau ambisi kita sendiri, kita sedang tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu berarti mengikuti Tuhan. Melayani Tuhan berarti melakukan apa saja yang Tuhan inginkan. Saudara, ketika kita berbicara tentang pelayanan, melayani, saudara, ada banyak orang yang tampaknya sibuk melayani.
yang tampaknya mungkin menyandang gelar pelayan, yang nampaknya mungkin dilihat orang profesinya sebagai pelayan. Kalau itu dikaitkan dengan melayani pelayan atau melayani pelayan atau melayani Tuhan atau pelayan Tuhan, tetapi dia tidak mengikuti Tuhan, maka sebenarnya mereka bukan pelayan Tuhan dan bukan sedang melayani Tuhan. Saudara, banyak orang katakan tadi sibuk, tetapi dia tidak melayani, tidak mengikuti Tuhan. Itu berarti dia tidak sedang melayani Tuhan. Memang mungkin di depan kita, di depan manusia, saya dan saudara bisa mengelabui. Saya dan saudara bisa ditipu. Saya dan saudara bisa dikelabui oleh penampilan lahiriah dan aktivitas. Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak mungkin. Maka pagi hari ini saya mengajak kita mengerti kebenaran ini. Ketika engkau melayani Tuhan, berarti engkau mengikuti Dia. Itu maka dimanapun engkau ada, ketika engkau mengikuti kehendak Tuhan, disitulah engkau melayani Tuhan. Dimanapun apapun yang kau lakukan ketika engkau mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan, saudara, maka dalam salah satu kesempatan saya pernah menyampaikan bahwa melayani yang sebenarnya adalah ketika engkau menjawab ya terhadap apa yang Tuhan Yesus atau Tuhan Allah kehendaki untuk engkau lakukan. Melayani adalah ketika engkau menjawab iya. Engkau mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Engkau mengikuti kemana Dia pergi. Engkau mengikuti di mana Dia ada. Hanya ada satu kata, iya. Maka pelayan itu salah satu prinsip yang harus dipegang adalah berkata ya kepada Tuhan atau Tuan yang kita layani. Maka sebenarnya gampang mujinya. Kalau hari-hari ini engkau merasa engkau melayani Tuhan, pertanyaan saya, kepada siapa engkau biasanya berkata iya? Apakah engkau berkata iya itu kepada Tuhan atau kepada yang lain? Kalau yang kau iyakan itu adalah orang lain, berarti engkau sedang melayani Dia. Kalau yang engkau iyakan itu hanya keinginanmu sendiri, engkau berarti sedang melayani dirimu sendiri. Melayani Tuhan berarti berkata iya terhadap kehendaknya. Mengikuti. Mengikuti Yesus. Saudara-saudara, ketika di dalam melayani Tuhan ini, bahwa tadi saya katakan di depan orang kita bisa saja mengelabui ya, tapi di hadapan Tuhan tidak. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Saudara, di depan sesama manusia bisa saja kita mengelabui atau dikelabui, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kelihatan telanjang,
semua. Apa yang kita lakukan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka saudara, ketika engkau mengerti kebenaran firman ini, engkau tidak begitu peduli apa kata orang. Yang engkau lebih peduli apa kata orang atau pribadi yang kita layani, yaitu Tuhan. Karena kita mengikuti Dia. Saudara, Tuhan mengetahui bahkan segala isi hati kita, niat dan cita-cita kita. Sudah, maka kalau ada kepercayaan tertentu yang mengajarkan baru niat saja udah ada hadiahnya, ada pahalanya. Baru niat. Karena Tuhan mengerti niat kita. Ya saudara, maka ketika kita melayani Tuhan, Tuhan mengerti motif kita, motivasi kita, niat hati kita. Saudara, pagi ini kita diingatkan bersama-sama di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka ketika kita berbicara, kita melakukan aktivitas, kita melakukan pekerjaan, bahkan kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ibadah dan gereja, yang sangat menentukan adalah apakah engkau sedang mengikuti Yesus dalam hidupmu. Karena itu menentukan engkau sedang melayani atau tidak. Saudara, ada banyak orang mungkin santun, ramah, tutur katanya, sikapnya manis dalam pelayanan, tapi di hadapan Tuhan sebetulnya dia sedang tidak mengikuti Dia. Ada banyak hal itu terjadi. Ada banyak orang mengenakan topeng, bukan? Tapi di hadapan Tuhan kelihatan dengan jelas. Yang Tuhan inginkan hari ini adalah barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di mana Yesus berada? Seperti apa Yesus? Bagaimana dia melakukannya? Kita mengikuti. Karena kita pelayannya. Kiranya Tuhan boleh memampukan kita untuk kita terus melayani Tuhan. Kita tidak tersesat, tetapi kita mengikuti Dia. Sembah Tuhan. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami mengikuti Engkau Tuhan. Sembah Tuhan. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan di hadapan Tuhan, saya mau iring Yesus, saya mau mengikuti Engkau Tuhan. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya susah menderita dalam dunia, saya mau
selamanya. Tuhan Yesus, kami rindu mengikuti Engkau. Kemanapun Engkau berada, kami ada di sana. Kami mengikut Engkau dimanapun Engkau, kemanapun Engkau, kami ada di sana. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, agar kami selalu memiliki kerinduan yang besar, mengikut Engkau. Tuhan, tolong pimpin kami untuk kami tidak terpengaruh, tidak tergoda dengan dunia ini. Tetapi kami tetap setia dalam mengikut Engkau, mengikuti Engkau. Kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, betapa pribadi yang harus kami ikuti adalah Engkau, tidak ada yang lain. Yang kami harus ikuti, yang kami harus taati secara mutlak adalah Engkau, tidak ada yang lain. Dan pimpin kami ya Tuhan, supaya Engkau sungguh memampukan kami untuk kami hidup, mengikuti Engkau, taat sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong kami ya Bapa, Engkaulah yang mengoreksi kami, Engkaulah yang melihat kami setiap pribadi. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi sebagaimana firman-Mu dalam Ibrani. Di hadapan-Mu semua terlihat dengan jelas. Apapun yang kami pikirkan, bahkan niat-niat hati kami, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami memiliki motivasi, niat hati yang murni, hanya mengikut Engkau saja. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami sungguh bersyukur kami bisa bersama-sama menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan yang menegur dan mengingatkan kami. Pagi ini kami mau berdoa bersama-sama. Secara khusus kami berdoa untuk setiap orang-orang tua yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dengan keberadaan mereka. Kami bisa melihat betapa contoh teladan kesetiaan dalam mengikut Engkau. Kami bersyukur untuk orang-orang tua kami yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kami, yang hingga masa tua mereka dalam segala keterbatasan mereka begitu setia dalam mengikut Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin setiap orang tua kami, agar mereka senantiasa berpegang teguh kepadamu, terutama semakin lanjut usia mereka, semakin terbatas mereka. Bila mereka terus semakin berpegang, semakin berpaut kepada Engkau saja. Jangan biarkan keraguan ada dalam dirinya, jangan biarkan kebimbangan ada, tetapi biarkan Tuhan orang tua kami semakin berpegang teguh akan imannya kepadamu saja. Tuhan berkati kami sebagai orang-orang muda, biarkan kami boleh belajar hal yang baik, yang benar dari orang tua kami. Dan juga ajar kami untuk kami boleh memperlakukan mereka dengan hormat, sebagaimana Tuhan yang Tuhan kehendaki. Untuk kami boleh menghormati orang tua kami. Dan biarkan kami juga boleh sekaligus memberikan teladan contoh bagi setiap anak-anak kami, generasi-generasi di bawah kami, sehingga mereka tahu perilaku, sopan santun, dan cara menghormati orang tua kami. Tuhan, kami sungguh berdoa supaya kami boleh sungguh senantiasa memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Kami taat, kami tunduk, kami mengikuti akan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami berdoa supaya generasi-generasi ini boleh juga mulai mempunyai sikap yang berbeda dari generasi umumnya, sehingga mereka tetap bisa memperlihatkan sikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sikap perilaku yang tata krama yang baik. Tuhan, ada banyak pengaruh yang saat ini mempengaruhi generasi ini dalam relasi terutama dengan orang-orang yang lebih tua. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memimpin anak-anak-Mu pada generasi ini. Bapa surga, kami juga mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap pelayan-pelayan yang kami berikan kepada orang-orang tua. Mereka yang Tuhan ada di gereja, kami bisa layani mereka. Mereka yang mungkin ada di rumah karena keterbatasan mereka dan tidak pernah bisa beraktivitas keluar rumah, Tuhan juga pimpin supaya keluarganya boleh juga memelihara dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan untuk mereka orang-orang tua yang ada di panti jompo. Biarlah mereka juga boleh merasakan sukacita karena mereka bisa berkumpul dengan teman-teman sebaya.
Dan biarkan dalam masa tua orang-orang tua kami, di saat semua kondisi fisiknya terbatas, mereka tetap boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang diberikan, yang kami lakukan terhadap mereka Tuhan, terutama untuk boleh pelayanan di panti-panti sosial atau panti jumbo, supaya boleh sungguh juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau serahkan buat setiap kami semuanya, supaya kami boleh belajar setia dari orang-orang tua kami, dan kami boleh sungguh juga tularkan kepada anak-anak kami. Kami juga pada pagi ini berdoa untuk setiap mereka yang jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan biarlah Tuhan mereka boleh merasakan Tuhan bersama dengan mereka. Berkati juga mereka yang sedang dalam proses pemulihan, mereka rawat jalan, atau mereka sedang ada terapi, atau mereka sedang Tuhan terus menghadapi proses penyembuhan sakit penyakit Tuhan, yang terus secara berkala mereka harus berobat. Tuhan juga berkati. Tuhan, biarlah keterbatasan fisik kami ini mengajar kami untuk kami bergantung kepadamu. Dalam segala kelemahan kami semakin bergantung kepadamu. Semakin kami lemah, kami semakin kuat oleh karena kami mengandalkan Tuhan saja. Pimpinlah kami setiap pribadi ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami, semua perbuatan yang pekerjaan aktivitas yang kami lakukan, Tuhan juga sertai. Kami rindu, kami terus mengikut Engkau, kemanapun Engkau berada, kemanapun Engkau pergi. Apapun yang Tuhan kehendaki, kami mengikuti dan kami belajar untuk taat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda kami, anak-anak kami dalam pendidikan mereka juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka supaya di tengah-tengah lingkungan mereka, biar mereka tetap boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh bisa setia kepada Tuhan. Anak-anak kami biarlah terus menjadi anak-anak yang juga menjadi terang. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan roh hikmat-Mu, supaya dalam pendidikan mereka juga memiliki prestasi. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan, supaya mereka seperti Daniel pada masa kini. Tuhan, mereka tetap menjaga perilaku yang kudus, yang bersih di hadapan-Mu, dan Kau pakai juga untuk mereka boleh berprestasi pada bidang mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami seluruhnya hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memampukan kami untuk mengikuti Engkau Tuhan, untuk mentaati Engkau, dan dimanapun Engkau berada kami ada di sana. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan buat setiap kehidupan kami dan doa-doa kami pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan ingatlah pesan firman Tuhan pagi hari ini. Kita melayani Dia berarti kita mengikuti Dia. Kemanapun Dia pergi, dimanapun Dia berada. Kiranya prinsip kebenaran ini terus mendasari kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, dan kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.